Baik, selanjutnya kita akan membahas khusus tentang satu organ yang dimiliki oleh manusia yang namanya adalah mata. Ya, mata adalah organ penglihatan yang dimiliki oleh manusia, tidak hanya memang oleh manusia saja, tetapi oleh banyak makhluk hidup. Khususnya pada manusia, bentuk mata dengan anatomi seperti ini pasti pernah kita lihat ya. Nah, dan khusus hari ini kita hanya akan membahas beberapa hal inti yang ada di mata manusia. Yang pertama itu adalah lensa, retina, dan saraf optik. Ya, jadi ada lensa, retina, dan saraf optik. Ya, kenapa ketiga ini kita fokuskan? Karena ini akan berhubungan langsung tentang cahaya yang pernah kita pelajari sebelumnya. Jika kalian bisa melihat bentuk dari lensa mata setiap kita, ini lensa ya, kalian pastinya sudah bisa kira-kira menebak nih, mata manusia itu diciptakan oleh Tuhan bentuknya lensa apa? Ya, lensa cekung atau lensa cembung? Lihat saya bentuknya. Ini bentuk lensa apa? Ini bentuk dari lensa cembung ya. Nah, kenapa saya membahas retina dan saraf optik? Karena retina adalah tempat dari jatuhnya cahaya. Jadi ketika cahaya masuk dari depan seperti ini, ya, ketika cahaya masuk dari depan, ingat ya, sifat dari lensa cembung. Ada yang ingat? Sifat dari lensa cembung yang merupakan mengumpulkan sinar akan membuat sinar tersebut setelah masuk dikumpulkan di satu titik. Kalau di mata kita dikumpulkannya tuh di retina. Dari retina ya, karena retina itu memiliki tempat posisi yang berdekatan dengan saraf optik, maka dari sanalah kita bisa melihat hari ini karena diteruskan ya dari retina ke saraf optik. Nah, itu kurang lebih keunikannya dari mata manusia. Ya, kalian bisa bayangkan nih kalau misalnya mata manusia itu lensa cekung. Kira-kira gimana tuh kondisinya kalau mata manusia itu lensa cekung? Sifat cahayanya nanti malah menyebar, bukan dikumpulkan ya. Nah, pada mata manusia itu seringkali kita temui ada beberapa jenis cacat mata. Cacat mata yang pertama kali yang kita ketahui ada namanya rabun dekat. Rabun dekat itu apa, Sir? Rabun dekat itu dinamakan hipermetropi. Jadi rabun dekat sendiri adalah ketidakmampuan mata melihat benda yang dekat dengannya. Biasanya kalau orang nggak bisa lihat jauh ya, kalau ini nggak bisa lihat dekat. Tapi ini ada sering banyak kasus seperti ini terjadi. Kenapa hal ini terjadi? Karena ketika sinar masuk, ini sinar nih ya, ke lensa, sinarnya itu jatuh di belakang retina. Harusnya di mana, Sir? Harusnya jatuhnya di sini. Yang bisa tandain silang.
tapi jatuhnya ternyata di belakang retina. Apa akibatnya? Orang harus membaca dengan kondisi bendanya dijauhkan. Kalau ada yang pernah lihat orang tua baca koran, dia baru bisa melihat jelas kalau korannya itu dijauhkan. Ya, saya ulang sekali lagi. Ada orang tua nih, biasa memang penyakit yang dialami oleh orang tua, cacat mata yang dialami oleh orang tua. Ketika ngeliat bendanya itu harus dijauhkan. Ketika baca koran, korannya harus dijauhkan, bukan didekatkan. Makanya itu disebutnya rabun dekat. Ketidakmampuan mata melihat benda yang dekat dengannya. Nah, kondisi seperti ini, ketika sinar jatuh di belakang retina, itu harus ditolong supaya orang itu bisa melihat dengan normal. Caranya gimana, Sir? Caranya adalah menggunakan kacamata. Kacamata yang seperti apa? Gunakan kacamata berlensa cembung. Ya, kacamata berlensa cembung. Supaya apa? Ketika sinarnya masuk, yang awalnya kita tahu bahwa jatuh di belakang retina, ketika kita pakai yang namanya lensa cembung, sinar masuk. Karena kita tahu sifat dari lensa cembung itu adalah mengumpulkan cahaya. Cahaya yang jatuhnya di belakang akan dikumpulkan menjadi lebih dekat. Jadinya dia jatuhnya di retina. Dia jatuhnya nggak lagi di belakang sini. Dia jatuhnya nanti di yang saya tandai bulat ini. Kenapa demikian? Balik lagi, tadi saya sudah sampaikan karena sifat dari lensa cembung yang mengumpulkan cahaya. Kebalikannya dari lensa cekung ya. Kalau lensa cekung itu menyebarkan cahaya. Nah, jadi orang rabun dekat tidak bisa melihat benda-benda dekat itu harus ditolong dengan namanya lensa cembung. Lensa cembung itu sering disebutnya apa? Lensa positif. Kenapa lensa positif? Ada yang tahu nggak? Karena nilai titik fokus atau F pada perhitungannya positif. Nah, jadi ngerti nih kenapa orang rabun dekat dibantunya dengan lensa cembung dan kenapa disebutnya lensa cembung itu lensa positif. Oke, kita lanjutkan. Jenis cacat mata yang kedua yang umum terjadi itu namanya rabun jauh. Nah, kalau rabun dekat tadi ketidakmampuan melihat benda-benda yang dekat. Kalau rabun jauh ketidakmampuan seseorang melihat benda yang jauh. Nah, kalau ini biasa lazim, anak muda juga banyak. Orang dewasa juga banyak. Lansia juga banyak. Kenapa demikian? Karena ketika sinar masuk mulai mengenai lensa, ya, sinar itu jatuhnya di depan dari retina. Jadi membuat gambarnya buram. Orang itu harus dia mendekati benda atau biasanya memipihkan. Jadi matanya suka disipit-sipitin gitu supaya dia bisa lihat lebih jelas. Biasanya seperti itu ya. Nah, jadi kalau rabun jauh ini cahayanya itu jatuhnya di depan. Di depan dari retina ya. Nah, ingat, cahaya itu harus jatuh di retina tepat nih yang saya silang. Terus kalau membantunya dari penyakit atau cacat mata rabun jauh yang sering kita bilang miopi ini gimana nih? Nah, ini caranya. Menggunakan yang namanya lensa negatif atau sering disebutnya lensa minus. Oke, kalau ada yang nggak bisa lihat jauh kan biasa ditanya, kamu minus berapa? Minus 2, minus 3, minus 4. Seperti itu kan? Kalau yang tadi
rabun dekat, lensa positif. Plus berapa? Plus 1, plus 2. Nah, pada kondisi rabun jauh atau miopi, ketika cahaya itu jatuh di depan retina seperti ini, cahaya harus dimundurkan. Ya, cahayanya harus dimundurkan nih. Kalau tadi rabun dekat, cahayanya harus dimajukan. Nah, caranya gimana? Caranya menggunakan namanya lensa cekung. Kenapa harus dengan lensa cekung? Karena lensa cekung itu punya sifat. Sifatnya apa? Menyebarkan cahaya. Artinya ketika cahayanya masuk, terkena dengan lensa cekung dan dia mulai disebarkan, mulai naik nih. Habis itu kena di lensa. Yang masuk ke lensa itu cahayanya jadi lebih banyak. Ketika lebih banyak, akibatnya apa? Yang awalnya cahaya yang jatuh di sini, yang saya silang, cahayanya itu bisa sekarang jatuh di belakang. Di belakangnya atau tepat di retinanya. Nah, otomatis orang ini bisa melihat dengan normal lagi. Jadi, simpulannya adalah untuk seseorang bisa melihat dengan jelas, cahaya itu harus jatuh tepat di retina. Kadang ada cahaya yang jatuhnya di depan retina, ada cahaya yang jatuh di belakang retina. Nah, itu harus ditolong dengan lensa. Lensa apa itu? Ada lensa cekung, ada lensa cembung sesuai kebutuhannya. Nah, saya ada kasih pertanyaan nih, plus 10 buat kalian. Silakan kalian bisa buka nanti link yang ada di Google Stream untuk menjawab pertanyaan bernilai 10 poin ya. Kesempatan kalian menjawab cuma 1 kali loh ya. Nanti silakan kalian lihat pertanyaannya seperti apa di sana dan ketentuannya ya. Kurang lebih ketentuannya adalah jumlah yang berkesempatan mendapatkan plus 10 itu tidak dibatasi. Jadi ada kurang lebih 2 pertanyaan. Kalau kalian berhasil menjawab pertanyaan dua-duanya plus 10. Kalau kalian cuma bisa jawab 1, nggak ada poin. Ya, batas pengumpulannya di akhir jam pelajaran. Pengumuman pemenang diinfokan di Google Classroom masing-masing pada hari Rabu 13 Mei pukul 2 siang. Oke, itu aja penjelasan dari saya. Selamat mengerjakan tugas. Terima kasih.